Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Kimia Farma pada PT Kimia Farma Tbk periode 2019 sampai 2023. Kelompok kami yang pertama ada Aditya Pratama dan saya sendiri Andiani Pusparini, dan yang ketiga ada Salsabila Prameswari, dan keempat ada Sri Ayu Prihatini. Di abstrak ada kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan bisnis pada waktu tertentu, serta sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tersebut mencapai target presentasi agar dapat mempertahankan stabilitasnya. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2019 sampai 2023. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pada PT Kimia Farma periode 2019 sampai 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumen dan observasi. Lalu ada pendahuluan. Persaingan dalam dunia ekonomi saat ini semakin intens dan kuat, yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian baik secara nasional maupun internasional. Persaingan yang semakin ketat ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan perusahaan semakin tinggi, yang tentunya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Kondisi perusahaan yang sehat dapat dilihat melalui laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan keuangan lainnya. Rasio keuangan adalah suatu metode untuk membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan ini bisa dilakukan dalam satu periode tertentu atau dalam beberapa periode yang berbeda. Analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai sehubungan dengan strategi perusahaan. Berdasarkan data penjualan PT Kimia Farma dari tahun 2019 hingga 2023 yang mengukur penjualan, dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2019 perusahaan mencapai 9.400.535 juta. Tahun 2020 mencatat peningkatan secara pesat penjualan sebesar 10.173 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 sampai 2023 mencatat kenaikan dan penurunan yang cukup pesat tiap tahunnya dalam data penjualan. Sedangkan mencatat penurunan penjualan sekitar 9.232.676 juta. Dan 2023 penjualan sekitar 9.965.33 juta, menandakan kenaikan penjualan di tahun 2019 sampai 2021, dan di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan secara signifikan. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis memilih PT Kimia Farma sebagai objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah yaitu analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Kimia Farma pada PT Kimia Farma periode 2019 sampai 2023. Di sini selanjutnya ada kajian literatur. Kajian literatur mengenai laporan keuangan merujuk bahwa laporan keuangan merupakan alat utama untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan menurut Juminhan 2014.
Laporan keuangan berfungsi sebagai petanggung jawab manajemen atas sumber daya yang diberikan dan sebagai media komunikasi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dalam membuat suatu laporan keuangan telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK atau standar akuntansi keuangan atau GAAP, Generally Accepted Accounting Principles dan lainnya. Fahmi 2012. Di slide ke-6 ini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Di sini kita menggunakan rasio lancar. Rasio lancarnya itu ada current ratio dan quick ratio. Current ratio itu yaitu aset lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Lalu quick ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan lalu dibagi utang lancar dikali 100%. Lalu di sini ada rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio yaitu total utang atau dibagi total aset dikali 100%. Lalu di sini ada debt to equity ratio yaitu total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Lalu ada rasio profitabilitas yaitu net profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu return on equity yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Lalu ada return on asset, dia itu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Di slide ke-7 ini ada metode. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji laporan keuangan tahunan PT Kimia Farma Tbk dari tahun 2019 hingga 2023. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan dan rasio keuangan yang dianalisis secara mendalam untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan manajerial maupun eksternal. Lalu di hasil pembahasan ada rasio likuiditas. Yang pertama rasio lancar. Berdasarkan penilaian standar industri, rasio lancar atau current ratio termasuk kategori tidak baik karena memiliki hasil kurang dari standar industri yaitu 200%. Bisa dilihat di tabel. Sehingga setiap tahunnya PT Kimia Farma Tbk tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Slide selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio. Dengan rata-rata quick ratio selama periode 2019 sampai 2023 yaitu 54%. Tren analisis rasio likuiditas PT Kimia Farma Tbk bisa diartikan tren turun karena masih di bawah standarisasi. Perusahaan juga perlu terus melakukan upaya untuk meningkatkan manajemen likuiditas dan mengoptimalkan persediaan. Yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin. Dalam menghadapi standar industri sebesar 20%, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan laba bersih dari penjualan. Yang kedua ada return on asset dan yang ketiga ada return on equity. Return on asset dari data berikut perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu merugi, sehingga ini juga menjadi tantangan untuk PT Kimia Farma Tbk agar melakukan perbaikan-perbaikan baik itu internal maupun eksternal agar menghasilkan keuntungan. Dari hasil return on equity, PT Kimia Farma Tbk tahun 2019 sampai 2023 masih belum mencapai standarisasi yang memadai yaitu masih 40%. Dengan tren analisis, rasio profitabilitas PT Kimia Farma Tbk bisa diartikan trennya itu selalu menurun karena belum berhasil mempertahankan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami
tantangan dalam menjaga efisiensi penggunaan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan dan strategi investasi. Rasio selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio dan yang kedua ada debt to total equity ratio. Dari hasil total DER, tingkat DER dari tahun 2019 sampai 2023 selalu mengalami penurunan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi total debt to equity ratio agar sesuai standar industri dan memastikan stabilitas yang lebih. Selanjutnya ada total debt to asset ratio. Dengan rata-rata total debt to asset ratio selama periode dari 2019 sampai 2023 sebesar 60%, perusahaan terus menghadapi tingkat leverage yang tinggi, jauh di atas standar industri yang sebesar 35%, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai lebih dari separuhnya dengan utang. Perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Evaluasi mendalam terhadap struktur modal dan strategi pengelolaan utang perlu dilakukan untuk memitigasi risiko yang terkait dengan tingkat leverage yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi total debt to asset ratio agar sesuai dengan standar industri dan memastikan stabilitas keuangan yang lebih baik. Itu aja dari slide aku. Selanjutnya akan dibacakan yang lainnya. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan di atas. Yang pertama, tingkat likuiditas PT Kimia Farma Tbk yang diukur melalui current ratio dan quick ratio. Pada tahun 2019, current ratio perusahaan tercatat sebesar 99%, namun turun menjadi 90% pada tahun 2020, dan terjadi kenaikan 105% pada tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 94%, dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 mencapai 63%. Berdasarkan standar industri, current ratio ini dianggap tidak baik karena di bawah standar, yaitu 200%, menunjukkan bahwa PT Kimia Farma tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan total aset yang dimiliki, sehingga perlu perbaikan. Sementara dalam quick ratio, perusahaan pada tahun 2019 tercatat 61%. Penurunan berlanjut pada tahun 2020 dengan quick ratio sebesar 54%. Namun sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 60%, dan pada tahun 2022 quick ratio meningkat lagi menjadi 62%. Namun pada tahun 2023 kembali menurun hingga 36%. Berdasarkan standar industri, quick ratio ini juga tergolong tidak baik karena di bawah standar, yaitu 150%. Menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan secara maksimal. Selanjutnya ada tingkat profitabilitas. Di sini ada net profit margin, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Di sini net profit margin yang hanya mencapai 0,17% dan 0,20%. Namun pada tahun 2021 net profit margin meningkat secara signifikan menjadi 2,25% yang menunjukkan perbaikan dalam profitabilitas perusahaan. Akan tetapi pada tahun 2022-2023 net profit margin tercatat negatif, yaitu minus 1,36% dan minus 18,28%, disebabkan oleh inefisiensi operasional dan tingginya harga pokok penjualan. Salah satu penyebab inefisien operasional tersebut adalah ketidaksesuaian kapasitas 10 pabrik yang dimiliki dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Berdasarkan standar industrinya, net profit margin ini tergolong kurang baik karena di bawah standar, yaitu sebesar 20%. Selanjutnya ada ROA atau return on asset. PT Kimia Farma pada tahun 2019 sebesar 0,21%, 2020 0,42%, 2021 2,21%, 2022 sebesar 0,8%, dan 2023 sebesar 12,33%.
Berdasarkan angka ini, dapat dilihat bahwa PT Kimia Farma tidak menunjukkan hasil yang baik karena masih di bawah standar, yaitu 30%. Dan pada ROE atau Return on Equity, PT Kimia Farma selama periode 2019-2023 belum mencapai standar yang memadai, yaitu 40%, karena perusahaan belum berhasil mempertahankan kinerjanya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga efisiensi penggunaan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Selanjutnya ada tingkat solvabilitas yang diwakili debt to asset ratio dan debt to total equity ratio. Di sini rata-rata debt to asset ratio selama periode 2019 sampai 2023 adalah 60%, yang menunjukkan bahwa perusahaan terus menghadapi tingkat leverage yang sangat tinggi, jauh di atas standar yang hanya 35%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu menutupi kewajibannya dengan total aset yang dimiliki dan perlu ada perbaikan. Sementara pada debt to equity ratio selama periode 2019-2023 dengan rata-rata 150,61%, perlu evaluasi menyeluruh terhadap struktur modal dan strategi pengelolaan utang diperlukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan tingkat leverage yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menurunkan total debt to equity ratio agar sesuai dengan standar industri, memastikan stabilitas yang lebih baik dan menjaga keberlanjutan operasional serta mencegah kemungkinan kebangkrutan. Ya, itulah pembahasan dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT Kimia Farma Tbk periode 2019-2023. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.